Saudara, sebuah gudang penyimpanan paket jasa pengiriman di Jalan Raya Pekapuran Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Senin pagi terbakar. Api mulai berkobar sekitar pukul 6 pagi tadi. Diduga api berasal dari lantai 2 yang berada di sudut gudang penyimpanan ekspedisi ini. Belasan unit mobil pemadam kebakaran Depok langsung dikerahkan pada Senin pagi, namun masih membutuhkan bantuan armada pemadam. Penyebab kebakaran hingga kini masih terus diselidiki. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda di lokasi kebakaran di Depok, Jawa Barat. Selamat siang, Fedriska. Apakah kebakaran di sana sudah padam? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Hingga saat ini meski sudah memasuki proses pendinginan, namun masih ada satu gedung yang hingga saat ini masih petugas masih berupaya untuk mematikan atau menghentikan kebakaran ini. Jika tadi api yang berasal dari sisi gedung yang berada di timur yang tepat berada di sebelah kanan saya ini tadi sempat mati begitu, namun beberapa saat lalu kembali asap mengepul dan juga kembali tercium terbau material terbakar seperti plastik dan juga kertas. Nah, kemudian hingga saat ini setelah lebih dari 5 jam petugas berusaha memadamkan api. Hingga saat ini dari sisi gedung yang lain sudah memasuki proses pendinginan, namun dari tadi dari sisi gedung yang di sebelah kanan saya ini petugas masih berusaha untuk melakukan upaya pemadaman. Jika tadi Mercy hingga siang ini sudah terpantau begitu sejumlah 17 unit pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran yang didatangkan atau dikerahkan ke tempat kejadian dengan 15 unit yang berasal dari kota Depok dan juga 2 unit perbantuan, yakni pertama dari perbantuan Jakarta, Pasar Minggu, dan juga perbantuan dari Kabupaten Bogor. Diungkapkan tadi Mercy oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pemadaman dikatakan bahwa petugas menerima laporan terkait dengan adanya kebakaran ini tadi pukul 5 pagi dan kemudian diduga api berasal dari gedung penyimpanan yang kemudian dengan cepat menyambar material-material yang sudah terbakar lainnya sehingga dengan cepat membakar sisi gedung lainnya. Dan kemudian Mercy hingga saat ini masih belum diketahui dengan pasti begitu apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran ini. Namun diungkapkan oleh pekerja atau petugas ekspedisi pengiriman yang berada di tempat kejadian pada saat kejadian dikatakan bahwa diduga api ini berasal dari korsleting listrik dan sehingga dengan cepat menyebar dan membakar sisi gedung lainnya. Kemudian hingga saat ini selain 2 sisi gedung yang di sisi barat juga sisi timur ini yang terbakar, namun ada 4 rumah lainnya yang tepat berada di belakang dari gudang ekspedisi pengiriman ini juga terimbas akibat kebakaran ini. Selain 4 rumah yang juga terimbas terbakar begitu akibat kebakaran yang terjadi di gudang ini, juga SPBU yang tidak jauh letaknya dari tempat kejadian ini sekitar 300 meter ini imbasnya harus ditutup begitu karena untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran atau ledakan yang lebih besar. Selain itu, hingga saat ini petugas masih berjibaku berusaha mendinginkan atau memadamkan sumber api dan meskipun tadi di tempat saya berdiri saat ini sempat terjadi kemacetan begitu akibat warga sekitar yang menonton kebakaran ini, namun kemacetan berhasil diurai oleh petugas kepolisian dan juga oleh petugas pengamanan setempat. Mercy. Lantas bagaimana pertanggungjawaban pihak ekspedisi, Fedriska, atas kebakaran ini? Ya Mercy, jika kami tadi berusaha untuk menghubungi pihak dari ekspedisi pengiriman barang ini yakni JNE, diungkapkan bahwa JNE akan bertanggung jawab begitu dan juga mengucapkan permintaan maaf kepada para konsumen dan juga masyarakat sekitar yang terimbas akibat kebakaran ini. Tadi melalui pesan singkat WhatsApp kepada kami dikatakan bahwa JNE akan berusaha mengganti rugi terkait dengan barang-barang milik konsumen ini yang terbakar pada kejadian pada hari ini. Selain itu, pihak JNE juga hingga saat ini masih menunggu begitu proses penyelidikan dari kepolisian terkait dengan dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Dan kemudian menurut informasi yang kami terima juga, Mercy, akibat kebakaran ini hingga saat ini belum diketahui apakah ada korban jiwa karena memang diungkapkan oleh para
pekerja yang berada di lokasi kejadian pada saat kejadian itu dikatakan bahwa mereka ini berupaya untuk mengevakuasi diri terlebih dahulu, alih-alih menyelamatkan barang-barang milik konsumen, dan sehingga diketahui bahwa seluruh petugas ataupun karyawan dari JNE ini berhasil mengevakuasi diri dan belum diketahui apakah ada korban jiwa pada kejadian ini. Dan hingga saat ini, Mercy, kami juga masih menunggu atau menunggu konfirmasi dari pihak JNE terkait dengan perkiraan atau ditaksir jumlah kerugian hingga saat ini sebesar apa, karena memang belum bisa dihitung begitu, karena memang pihak JNE masih menunggu penyelidikan dari kepolisian, Mercy. Gudang penyimpanan paket jasa ekspedisi terbakar. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, laporan Anda langsung dari Depok, Jawa Barat.